Manchester United mengungkap rasa kecewa mendalam dan merasa ditipu oleh penyelenggara di Malaysia setelah tiket laga ASEAN All-Star versus MU tak laku. Sama sekali, sebaliknya, tiket pertandingan panas Indonesia versus China justru ludes terjual. Dalam waktu singkat, apa sebenarnya penyebab perbedaan antusiasme yang drastis ini? Apakah ini tanda ada masalah besar dalam strategi pemasaran atau faktor lain yang membuat Malaysia kehilangan kesempatan emas menarik minat penonton lokal? Simak baik-baik. Menjelang laga krusial yang sangat dinantikan antara Timnas Indonesia dan Timnas China, kabar mengejutkan datang dari kubu lawan. Salah satu bek andalan China dikabarkan mengalami cedera yang cukup serius. Absennya pemain kunci ini tentu bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi skuad Garuda. Apakah cedera ini akan mengubah arah pertandingan? Berikut berita lengkapnya. Eliano Reinders tak butuh waktu lama untuk unjuk gigi. Usai cetak gol perdana bersama Peci Zwolle, gelandang muda ini langsung bidik kompetisi Eropa. Targetkan tampil di UEFA Conference League dan siap bawa klub Belanda itu ke level yang lebih tinggi. Apakah ini awal dari kebangkitan karir sang pemain? Dan mampukah menunjukkan performa yang lebih baik ketika bermain di Timnas Indonesia? Nasib Branko Ivankovic di Timnas China kini diambang kehancuran. Posisi sang pelatih terancam jelang, duel panas kontra Indonesia. Tekanan dari federasi dan supporter bisa meledak kapan saja. Tim Garuda harus bersiap hadapi tim lawan yang bisa jadi nekat demi menyelamatkan muka di kualifikasi. Apakah Timnas Indonesia bakal menjadi momok? Lakukan Branko Ivankovic. Berikut penjelasannya. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Manchester United mengungkap rasa kecewa mendalam dan merasa ditipu oleh penyelenggara di Malaysia setelah tiket laga ASEAN All-Star versus MU tak laku. Sama sekali, sebaliknya, tiket pertandingan panas Indonesia versus China justru ludes terjual. Dalam waktu singkat, apa sebenarnya penyebab perbedaan antusiasme yang drastis ini? Apakah ini tanda ada masalah besar dalam strategi pemasaran atau faktor lain yang membuat Malaysia kehilangan kesempatan emas menarik minat penonton lokal? Simak baik-baik. Klub raksasa Inggris Manchester United akhir-akhir ini bukan hanya pusing soal bursa transfer atau posisi klasemen Premier League, tapi bisa juga gara-gara kejadian tak mengenakan yang menimpa mereka di Asia Tenggara, tepatnya di Malaysia. Apa pasal? Tiket pertandingan eksibisi yang dijadwalkan mempertemukan ASEAN All-Star melawan Manchester United di Stadion Nasional Bukit Jalil ternyata tak laku. Iya, tak laku. Tidak ramai, tidak habis, alias sepi peminat. Bahkan bisa dibilang lebih banyak suara jangkrik daripada suara fans. Padahal, dari namanya saja, ini sudah terdengar seperti laga impian. ASEAN All-Star versus Manchester United. Klub dengan sejarah segudang, fans segambreng, dan merchandise seharga cicilan motor datang jauh-jauh dari Inggris buat main di Asia Tenggara. Harusnya sih gegap gempita, bukan gegar otak karena stres mikirin tiket. Konon kabarnya, pihak Manchester United sempat dibujuk rayu oleh promotor lokal dan pihak Federasi Malaysia. Janji-janji manis disampaikan, Stadion Bukit Jalil pasti penuh. Fans di sini gila bola, ini kesempatan emas, percayalah ini Malaysia. Mereka datang dengan harapan tinggi, membayangkan sambutan hangat dan lautan merah ala Old Trafford Asia. Tapi kenyataan, mirip konser band indie yang posternya nempel di tiang listrik tapi lupa promosi. Saat tiket dirilis, semua mata tertuju ke website penjualan. Klub dan promotor menanti deg-degan. Tapi bukannya error karena kelebihan trafik, situsnya justru nganggur. Kalau situs itu bisa ngomong, mungkin dia akan bilang, "Halo, ada yang mau beli nggak nih?" Dan lebih menyakitkan lagi, drama ini terjadi hanya berselang beberapa hari dari penjualan tiket pertandingan Timnas Indonesia versus China di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Tiket laga tersebut yang merupakan bagian dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga ludes hanya dalam beberapa menit saja. Bahkan lebih cepat dari waktu Boiling Mie Instant Plus nonton satu episode kartun.
Bayangkan perasaan Manchester United. Di satu sisi, mereka sedang menyusun strategi promosi, bawa para legenda klub, dan bahkan menyiapkan sesi jumpa fans serta tur museum mini. Di sisi lain, mereka menyaksikan negara tetangga justru menjual habis tiket laga kompetitif dalam hitungan menit, tanpa gimmick, tanpa bintang Eropa, tanpa embel-embel All-Star. Hanya timnas, fans, dan semangat gila sepak bola. Dari dalam manajemen klub mulai terdengar keluhan. Bahkan beberapa orang dengan nada setengah bercanda menyebut pertandingan di Malaysia ini seperti pre-wedding yang tamunya lupa datang. Waktu kami bilang datang ke Malaysia, kami bayangkan atmosfernya kayak Anfield minus warna merahnya. Tapi ternyata yang datang cuma panitia dan vendor catering. Mungkin begitu kata staf MU sambil memandangi deretan kursi kosong di peta penjualan tiket online. Promotor pun mulai pasti akan kebingungan. Kemungkinan besar, ada yang mulai nawarin bundling tiket dengan bonus nasi lemak, ada juga yang ingin mengundang seleb TikTok lokal buat menaikkan hype. Sayangnya, keburu viral karena alasan yang salah. Indonesia jelas bukan pasar biasa. Mereka bukan cuma beli tiket, mereka bawa spanduk, nyanyi, nangis. Bahkan ada yang rela naik bus 10 jam cuma buat lihat timnas bertanding. Itu fanatisme yang nyata, bukan cuma janji brosur. Ucap seorang direktur pemasaran klub, setengah kagum, setengah bingung kenapa dulu malah milih Malaysia. Kini, Manchester United belajar satu hal penting, besar di peta belum tentu besar di tribun. Stadion megah belum tentu berarti atmosfer megah. Mereka merasa telah dijual harapan yang ternyata tak punya kaki. Kalau begini caranya, mending tahun depan kami main di lapangan Banteng deh. Yang penting penonton rame. Celetuk salah satu ofisial sambil tertawa miris. Bagi para penggemar bola di Asia Tenggara, kejadian ini adalah pelajaran juga. Bahwa fanatisme itu tak bisa direkayasa. Ia tumbuh dari kecintaan tulus, bukan gimmick seleb dan brosur bertabur bintang. Dan bagi Manchester United, ini pengingat bahwa meski kamu klub besar, kamu tetap bisa kecele kalau salah pilih panggung. Bagaimana guys menurut kalian sendiri dengan drama yang terjadi ini? Apa alasan besar tiket Manchester United belum laku juga dibandingkan dengan tiket timnas Indonesia versus Cina yang ludes terjual? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Menjelang laga krusial yang sangat dinantikan antara timnas Indonesia dan timnas Cina, kabar mengejutkan datang dari kubu lawan. Salah satu bek andalan Cina dikabarkan mengalami cedera yang cukup serius. Absennya pemain kunci ini tentu bisa menjadi keuntungan tersendiri bagi skuad Garuda. Apakah cedera ini akan mengubah arah pertandingan? Berikut berita lengkapnya. Kabar buruk melanda kubu tim nasional Cina sebelum bertandang ke Jakarta untuk laga ke-9 ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga ke-9, Cina bakal bertandang ke markas timnas Indonesia. Duel tersebut bakal digelar pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Cina mendapatkan kabar buruk di lini belakang. Pemain andalan mereka Jiang Shenglong harus menepi dari lapangan. Kabar tersebut dikonfirmasi dari rilis resmi Shanghai Shenhua dikutip dari media Cina 163. Jiang Shenglong mengalami masalah pada ginjal bagian kirinya. Kondisi tersebut membuatnya harus istirahat selama 2 pekan ke depan. Selain itu, dirinya harus menjalani pemeriksaan ulang setelah istirahat selama 2 pekan. Pihak klub menyatakan bahwa bek 24 tahun awalnya merasa tidak enak badan. Setelah melakukan pemeriksaan awal MRI dan CT scan tambahan di Rumah Sakit Internasional Shanghai Jiahui, dirinya didiagnosis mengalami sejumlah masalah. Dirinya mengalami akumulasi darah subkapsular di ginjal kiri, eksudasi dan efusi perinefrik. Kabar tersebut memperburuk krisis di lini pertahanan Cina. Jiang Shenglong merupakan andalan di sektor bek tengah. Selama diasuh oleh Branko Ivankovic, dirinya jadi pilihan utama. Bek 24 tahun tersebut memang punya postur jangkung di jantung pertahanan. Kekuatannya jadi andalan dalam duel dengan para pemain depan lawan. Jiang Shenglong tidak pernah absen selama ronde ketiga bersama Cina.
Dirinya jadi bintang saat mengalahkan timnas Indonesia pada pertemuan pertama. Bek kelahiran Nanjing tersebut mencatatkan 1 assist pada laga yang digelar di Qingdao. Cina menang 2-1 pada laga tersebut. Jiang Shenglong tangguh dalam menghentikan kecepatan lini depan timnas Indonesia. Itu juga jadi kemenangan perdana bagi Cina di ronde ketiga. Kini Branko Ivanovic harus menyiapkan calon pengganti sebelum batas akhir pendaftaran untuk laga lawan timnas Indonesia. Eliano Reinders. Tak butuh waktu lama untuk unjuk gigi. Usai cetak gol perdana bersama Peci Zwolle gelandang muda, ini langsung bidik kompetisi Eropa. Targetkan tampil di UEFA Conference League dan siap bawa klub Belanda. Itu ke level yang lebih tinggi. Apakah ini awal dari kebangkitan karier sang pemain? Dan mampukah menunjukkan performa yang lebih baik ketika bermain di Timnas Indonesia? Pemain Timnas Indonesia Eliano Reinders ingin bermain di kompetisi Eropa musim depan setelah mencetak gol perdananya di Eredivisie 2024/2025. Eliano Reinders baru saja mencatatkan namanya di papan skor tengah pekan ini. Momen tersebut terjadi saat PEC Zwolle membungkam tuan rumah Willem II Tilburg dengan skor 2-1 dalam lanjutan pekan ke-33 Eredivisie 2024-2025 di Koning Willem II Stadion, Tilburg. Kamis 15 Mei 2025 dini hari waktu Indonesia Barat. Eliano Reinders mencetak gol pada menit ke-79. Berawal dari pergerakan di dalam kotak penalti, pemain 24 tahun tersebut melepas tendangan keras. Gol tersebut menjadi penentu kemenangan timnya pekan ini. Selain itu, golnya juga berperan besar untuk nasib timnya dalam persaingan tampil di kompetisi Eropa musim depan. PEC Zwolle masih ada peluang untuk tampil di kompetisi Eropa musim depan melalui jalur playoff di akhir musim. Saat ini PEC Zwolle berada di peringkat ke-13 dengan catatan 38 poin dengan sisa 1 pertandingan. Eliano Reinders dan kolega hanya terpaut 2 angka dari SC Heerenveen di posisi ke-9 sebagai batas akhir zona playoff kompetisi Eropa. PEC Zwolle masih berpeluang menembus babak playoff jika mampu memenangkan laga pekan terakhir. Namun, PEC Zwolle juga harus menanti hasil tim di atasnya. Pemain 24 tahun itu mengaku sangat bangga dengan gol perdananya untuk PEC Zwolle di Eredivisie musim ini. Dirinya berambisi ingin membawa timnya tampil di kompetisi Eropa musim depan. Ini momen yang penting, ujar Eliano dinukil dari media Belanda De Stentor. Kami tahu bahwa jika kami menang, kami akan memiliki peluang bagus untuk lolos ke playoff. Itu telah menjadi tujuan kami sepanjang musim, jelasnya. Nantinya 4 tim di peringkat ke-5, 6, 8, dan 9 bakal bertanding di babak playoff kompetisi Eropa. Sementara tim peringkat ke-7 adalah Go Ahead Eagles dipastikan tampil di kompetisi UEFA Europa League musim depan usai menjuarai KNVB Beker musim ini. Keempatnya bakal bertarung pada sistem gugur yang digelar pada 22 Mei 2025. Dalam sistem playoff, tim peringkat ke-5 bakal menantang peringkat ke-9 dan peringkat ke-6 menghadapi tim peringkat ke-8. Partai final playoff Eropa bakal digelar pada 25 Mei 2025. Pemenang final playoff bakal mendapatkan 1 tiket ke UEFA Conference League musim depan. Nasib Branko Ivanovic di timnas Cina kini diambang kehancuran. Posisi sang pelatih terancam jelang, duel panas kontra Indonesia. Tekanan dari federasi dan supporter bisa meledak kapan saja. Tim Garuda harus bersiap hadapi tim lawan yang bisa jadi nekat demi menyelamatkan muka di kualifikasi. Apakah timnas Indonesia bakal menjadi momok menakutkan Branko Ivanovic? Berikut penjelasannya. Nasib Branko Ivanovic sebagai pelatih tim nasional Cina saat ini berada di ujung tanduk. Masa depannya di tim nasional Cina akan ditentukan setelah menyelesaikan ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Media dalam negeri 163 menyebut bahwa kontrak Branko Ivanovic bakal berakhir jika Cina gagal melaju ke putaran keempat babak kualifikasi. Jika tim Cina gagal masuk babak playoff,
Kontrak kepelatihan Ivan dengan sendirinya akan berakhir dan sekitar 30 lebih pemain veteran akan menghilang dari visi tim nasional. Demikian isi laporan 163. Setelah timnas Cina menderita 3 kekalahan berturut-turut di awal putaran 3 kualifikasi Piala Dunia ini, Asosiasi Sepak Bola Cina CFA siap mengganti pelatih. Mereka bahkan sudah memiliki kandidat yang jelas dalam benaknya. Saat putaran ketiga kualifikasi hampir berakhir, Asosiasi Sepak Bola Cina mulai bersiap untuk hasil yang sangat berbeda. Posisi Cina saat ini memang sedang terjepit di klasemen sementara grup C. Cina masih menjadi juru kunci klasemen grup C dengan catatan 6 poin dari 8 laga. Torehan poin milik Cina sama dengan Bahrain yang berada di posisi kelima. Kedua tim sudah dipastikan tidak bisa mencapai 2 besar di klasemen akhir. Meski begitu, Cina dan Bahrain masih bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 melalui putaran keempat kualifikasi. Syaratnya, kedua negara harus menyapu bersih kemenangan di 2 laga sisa. Mereka akan finish di 4 besar jika berhasil menyapu bersih kemenangan di 2 pertandingan terakhir. Pada laga ke-9, Cina bakal bertandang ke markas Timnas Indonesia. Duel kedua tim dijadwalkan bergulir di GBK. Media Korea tiba-tiba saja bocorkan hal tak terduga yang bikin kaget fans Timnas Indonesia dari Patrick Kluivert. Menjelang laga versus Cina dan Jepang, kejutan terjadi di pelatih kepala Timnas Indonesia. Sebenarnya hal apakah itu? Apakah akan mengganggu persiapan Timnas Indonesia? Berikut penjelasannya. Media Korea Selatan menuding pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, malas hingga disamakan dengan Jurgen Klinsmann yang dinilai kurang menunjukkan komitmen. Belum lama ini Patrick Kluivert membagikan momen menonton langsung pertandingan mantan klubnya, Barcelona. Dia menyaksikan pertandingan El Clasico antara Barcelona melawan Real Madrid di Stadion Olimpiade Luis Companys pada Minggu 11 Mei 2025. Ternyata kegiatan Patrick Kluivert ini membuat media Korea Selatan, Start News Korea, menyoroti sang pelatih. Tak sedikit media Korea Selatan yang masih menyoroti perkembangan Timnas Indonesia setelah pemecatan Shin Tae-yong. Meski Shin Tae-yong telah memiliki jabatan baru sebagai Direktur Teknis Seongnam FC, mereka tetap menyoroti Timnas Indonesia. Timnas Indonesia memang masih memiliki peluang lolos ke Piala Dunia 2026 sehingga tak sedikit media asing yang ikut menyoroti perkembangan tim merah putih. Terbaru, media Korea Selatan membuat artikel soal Kluivert dengan judul sindiran. Klinsmann kedua. Dampak dari pemecatan Shin Tae-yong, amarah Indonesia meledak. Legenda Barca jadi pengganti, abaikan PSSI. Siapkan kualifikasi Piala Dunia, tertangkap nonton El Clasico, begitu judul artikel Start News Korea sebagaimana dikutip bolasport.com Rabu 15 Mei 2025. Dalam artikel tersebut, media negeri Ginseng itu menyoroti soal Patrick Kluivert yang malah menonton pertandingan El Clasico. Mereka juga membahas soal permintaan Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, yang beberapa waktu lalu berharap agar Patrick Kluivert bisa mempersiapkan Timnas Indonesia lebih cepat. Pasalnya, skuad Garuda akan menghadapi 2 laga penting melawan Cina dan Jepang dalam laga ke-9 dan terakhir grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Merah Putih akan menjamu Cina dalam laga ke-9 grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 5 Juni 2025. Setelah itu Jay Itzes dan kawan-kawan akan bertandang ke markas Jepang dalam laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Suita pada 10 Juni 2025. Menurut media Korea Selatan itu, di saat Timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga penting, sang pelatih justru menonton El Clasico. Ada yang menarik dari tur pramusim Manchester United tahun ini di Asia Tenggara. Di antara jadwal yang telah disusun rapi oleh manajemen klub, terselip bisik-bisik dari ruang ganti. Para pemain senior Setan Merah kemungkinan lebih bersemangat menghadapi Timnas Indonesia ketimbang bertanding melawan ASEAN All Stars di Malaysia. Bruno Fernandes, Harry Maguire, hingga Lisandro Martinez kabarnya secara halus menyampaikan ketidaktertarikan mereka pada laga melawan tim gabungan Asia Tenggara itu.
Bukan karena meremehkan, tapi karena merasa laga tersebut tak memberi nilai tanding yang nyata. Sebaliknya, mungkin pertandingan melawan skuad Garuda di Jakarta dipandang sebagai laga yang lebih bergairah dan penuh tantangan. Dan memang, jika kita melihat ke lapangan, ini bukan keputusan yang aneh. Timnas Indonesia hari ini bukan lagi tim yang mudah dikalahkan dengan skor besar. Di bawah asuhan Patrick Kluivert, Indonesia menjelma menjadi tim yang cepat, disiplin dan penuh determinasi. Ada semangat besar dalam setiap laga, seolah setiap pertandingan adalah final Piala Dunia. Bukan rahasia lagi, atmosfer di Stadion Utama Gelora Bung Karno pun sudah sering membuat kagum pemain top dunia. Puluhan ribu supporter yang bersorak sejak anthem dinyanyikan hingga peluit akhir. Siapa yang tak ingin merasakannya? Bahkan untuk pemain sekelas Lisandro dan Fernandes, inilah pengalaman langka yang mungkin tidak bisa mereka dapatkan di tempat lain. Sementara itu, ASEAN All Stars, meski terdengar megah di atas kertas, seringkali hanya menjadi tontonan ringan. Tim yang dibentuk secara dadakan, minim latihan bersama, dan bermain lebih untuk menghibur ketimbang bertarung. Tentu saja, para pemain senior yang haus persiapan serius menjelang musim baru tak akan menjadikan laga seperti ini sebagai prioritas. Kalau benar kabar ini, maka kita patut berbangga. Ini bukan sekadar soal siapa lawan yang lebih menarik, tapi tentang pengakuan. Tentang bagaimana klub sebesar Manchester United dan para pemain bintangnya mulai melihat Indonesia bukan lagi sekadar pasar, tapi juga pesaing yang patut dihormati. Dan mungkin di tengah sorotan lampu stadion yang penuh semangat itu, akan lahir sebuah momen yang akan diingat bukan hanya oleh fans, tapi juga oleh pemain-pemain top Eropa, bahwa di ujung tenggara Asia, sepak bola hidup dan bernyawa. Di sisi lain dan faktanya, Manchester United akan melakukan tur Asia tepat setelah musim 2020-4/2025. Karena berdekatan dengan kalender FIFA, apakah MU hanya akan menurunkan pemain muda dari tim U21 dan U18 pada laga tersebut? MU masih punya 3 laga tersisa sebelum menutup musim 2024/2025. Setan Merah masih harus berjumpa Chelsea dan Aston Villa di Premier League. MU juga punya laga final Liga Eropa lawan Tottenham. Laga terakhir MU adalah saat menjamu Aston Villa pada 25 Mei 2025 nanti. Setelah itu, lebih tepatnya pada 28 Mei 2025, MU sudah harus menjalani laga tur Asia lawan ASEAN All Stars. Dikutip dari BBC Sport, MU akan memainkan tim terbaik pada 2 laga tur Asia, yakni melawan ASEAN All Stars dan Hong Kong. Namun, ada beberapa kendala yang bisa membuat MU tidak tampil dengan kekuatan terbaik. Pertama, faktor kebugaran pemain. MU tak mungkin membawa pemain dalam kondisi cedera atau perawatan. Kedua, jadwal laga internasional. Sebab pada awal Juni 2025 bakal ada FIFA Matchday. Hal-hal dapat berubah dengan tur pasca musim hingga menit terakhir karena cedera atau pertandingan internasional, kata Travis Binion, Kepala Pengembangan Pemain dan Pelatihan Manchester United. Itu tidak akan sepenuhnya ditetapkan sampai para pemain naik pesawat, sambung Travis Binion. Beberapa para pemain senior mungkin akan dipanggil negaranya untuk persiapan FIFA Matchday. Hal itu membuat para pemain muda MU dapat kesempatan. Harry Amas, Tyler Fredrickson, dan Chido Obi mungkin akan dapat menit bermain. Begitu juga dengan Jayden Kamason dan Bendito Mantato yang beberapa kali ada di bangku cadangan MU musim 2024/2025. Selain nama-nama di atas, beberapa pemain muda lain mungkin akan dibawa dalam tur Asia. Masih ada hampir 2 minggu lagi sebelum tur. Pasti ada banyak hal yang harus dikejar dan setiap individu harus siap untuk peluang dan memanfaatkan peluang yang ada, kata Travis Binion. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian setuju Manchester United batal main ke Malaysia dan beruji coba dengan Indonesia? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Sampai terdengar di telinga FIFA, semakin membanggakan dan bikin terharu, FIFA beri label kepada 2 pemain timnas Indonesia yang menjadi kapten di klubnya. Apa sebenarnya maksud dan tujuan FIFA memberi label baru kepada 2 pemain timnas Indonesia? Apakah nanti akan menguntungkan bagi timnas Indonesia? Simak penjelasannya berikut ini. 2 pemain timnas Indonesia dapat sorotan besar dari FIFA pekan ini.
Keduanya adalah Jay Itzes dan Calvin Verdon. FIFA dalam akun Instagramnya mengakui bahwa keduanya pantas menjadi pemimpin di lapangan. FIFA memamerkan foto Jay Itzes dan Calvin Verdon dalam postingan terbaru. Mereka yang dipercaya menjadi pemimpin di lapangan, tulis FIFA. Keduanya memang mencatatkan pencapaian bagus bersama klubnya masing-masing. Jay Itzes dan Calvin Verdon sama-sama menjadi kapten tim pada pekan ini. Keduanya sukses membawa timnya menang pada pekan ini. Jay Itzes sukses memimpin Venezia menang atas Fiorentina dalam lanjutan Liga Italia pekan ini. Kemenangan ini sukses membuat Venezia keluar dari zona degradasi. Venezia kini tinggal menyelesaikan 2 laga sisa untuk mempertahankan diri dari zona degradasi. Pemain kelahiran Mirlo tersebut jadi kapten sejak 2 Februari 2025. Dirinya ditunjuk sebagai kapten usai Joel Pohjanpalo hengkang ke Palermo. Beberapa bulan sebelumnya dirinya sudah jadi kapten utama Timnas Indonesia. Dirinya mulai mengenakan ban kapten Timnas Indonesia sejak 5 September 2024 di laga kontra Arab Saudi. Calvin Verdon memang bukanlah kapten utama tim NEC Nijmegen. Calvin Verdon berhasil menunjukkan karismanya saat mengenakan ban kapten. Menpora langsung turun tangan, tak ingin mengulangi kejadian buruk yang sama di laga sebelumnya sehingga PSSI mendapatkan sanksi yang besar dari FIFA. Menpora meminta supporter Timnas Indonesia diharapkan santun dalam mendukung perjuangan Timnas Indonesia. Bisakah fans Timnas Indonesia akan berubah di laga selanjutnya? Simak baik-baik. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Dito Aryo Tejo mengajak supporter Timnas Indonesia lebih santun dalam memberikan dukungan agar terhindar dari kerugian seperti sanksi terhadap Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI. PSSI mendapat sanksi dari FIFA imbas perilaku diskriminatif supporter ketika Timnas Indonesia menjamu Timnas Bahrain pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga di Stadion GBK, Jakarta. 25 Maret 2025. Kala itu beberapa supporter Timnas Indonesia melakukan chant bernada xenofobia kepada Bahrain. Alhasil FIFA tanpa ragu memberikan sanksi berat buat PSSI. Sanksi yang diterima berupa denda senilai 400 juta rupiah dan harus mengurangi sekitar 15% dari kursi yang tersedia pada pertandingan kandang selanjutnya. Meski begitu, PSSI tetap bisa memberikan kuota supporter penuh jika menyerahkan kuota 15% untuk kampanye anti-diskriminasi. Laga terdekat Timnas Indonesia di kandang sendiri tersaji pada bulan depan. Saat itu, skuad Garuda bakal menantang Cina pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dito meminta supporter untuk tetap santun saat mendukung timnya. Tetap kita harus mengedepankan kultur asli kita yaitu kesantunan, ujar Dito Aryo Tejo dilansir bolasport.com dari antaranews.com. Menpora mengaku sudah memantau sanksi yang diterima oleh PSSI. Pihaknya mengaku bahwa sanksi tersebut masih bisa diselesaikan oleh PSSI. Dirinya memahami bahwa euforia dan semangat masyarakat sangat tinggi untuk mendukung Timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda punya peluang tinggi untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Namun dukungan harus diberikan dengan cara-cara yang pantas. Hal ini dapat menghindarkan Indonesia dari hukuman yang tak diinginkan. Itu harus menjadi evaluasi dan juga edukasi kembali, katanya. Menpora mengatakan bahwa perilaku diskriminatif supporter Timnas Indonesia dipicu oleh memori buruk dari pertemuan pertama di Rifah. Kala itu kemenangan Timnas Indonesia dirampok di detik-detik akhir saat jumpa Bahrain. Saat itu skuad Garuda bermain imbang 2-2 di pertemuan pertama. Meski begitu, pihaknya meyakini bahwa supporter Timnas Indonesia bakal semakin dewasa dalam mendukung timnya. Jadi pastinya ini saya rasa fenomena yang baru untuk masyarakat kita, ujar Dito. Dan pastinya seiring waktu akan makin dewasa, katanya. Hanya akan menurunkan pemain muda dari tim U21 dan U18 pada laga tersebut. MU masih punya 3 laga tersisa sebelum menutup musim 2024 per 2025.
Setan Merah masih harus berjumpa Chelsea dan Aston Villa di Premier League. MU juga punya laga final Liga Eropa lawan Tottenham. Laga terakhir MU adalah saat menjamu Aston Villa pada 25 Mei 2025 nanti. Setelah itu, lebih tepatnya pada 28 Mei 2025, MU sudah harus menjalani laga tur Asia lawan ASEAN All Stars. Dikutip dari BBC Sport, MU akan memainkan tim terbaik pada 2 laga tur Asia, yakni melawan ASEAN All Stars dan Hong Kong. Namun, ada beberapa kendala yang bisa membuat MU tidak tampil dengan kekuatan terbaik. Pertama, faktor kebugaran pemain. MU tak mungkin membawa pemain dalam kondisi cedera atau perawatan. Kedua, jadwal laga internasional. Sebab pada awal Juni 2025 bakal ada FIFA Matchday. Hal-hal dapat berubah dengan tur pasca musim hingga menit terakhir karena cedera atau pertandingan internasional, kata Travis Binion, Kepala Pengembangan Pemain dan Pelatihan Manchester